Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ke-11 untuk mata kuliah manajemen perkantoran. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan untuk pertemuan ke-11, yaitu mengenai layout perkantoran. Nah, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 10, kita telah membahas mengenai pengawasan administrasi perkantoran. Nah, pada malam hari ini saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai materi, yaitu layout perkantoran. Nah, langsung saja tujuan dari pembelajaran untuk pokok bahasan pada malam hari ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui tahap-tahap perencanaan layout perkantoran. Jadi nanti diharapkan kalian bisa mengetahui apa saja sih tahapan-tahapan untuk perencanaan layout di perkantoran. Kemudian yang kedua, memahami prinsip-prinsip layout perkantoran yang efektif. Kemudian yang ketiga, mendesain dan memodifikasi rencana layout perkantoran. Yang keempat, mengetahui perkembangan terkini layout perkantoran. Jadi nanti saya akan berikan contoh bagaimana sih layout perkantoran pada sekarang ini. Kemudian yang kelima, mengetahui perkembangan layout perkantoran dan penyesuaian furniture dengan layout. Nah, langsung saja saya akan langsung masuk ke apa sih pengertian mengenai layout. Layout adalah produktivitas suatu organisasi yang secara langsung ataupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh penataan ruang kerja. Jadi, layout itu adalah tatanan atau tata letak dari suatu desain ruangan. Nah, kalau ini nanti adalah desain keseluruhan kantor, bagaimana konsepnya, dari pemilihan warna cat, ataukah desainnya seperti apa, penggunaan meja, kursi, segala macam, cahaya, lighting, dan sebagainya. Itu termasuk di dalam layout. Dan menurut Quibble pada tahun 2002, layout menjelaskan penggunaan ruang secara efektif serta mampu memberikan kepuasan kepada pegawai terhadap pekerjaan yang dilakukan maupun memberikan kesan yang mendalam bagi pegawai. Jadi layout ini adalah salah satu peranan yang sangat penting atau efektif untuk memberikan kepuasan bagi pegawai terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan. Jadi ketika suasana hati, suasana mood, tempatnya menyenangkan, tempatnya enak mau dibuat kerja, maka itu akan berpengaruh terhadap produktivitas ataupun kepuasan dari pegawai tersebut. Ketika ruangannya bersih, wangi, tata letaknya bagus, otomatis dia akan nyaman berada di kantor. Beda ketika kantornya kotor, tidak ada penataan layout yang bagus, penataan pencahayaannya juga kurang, ruangannya panas, otomatis itu akan berpengaruh kepada produktivitas dari pegawai atau karyawan di perusahaan tersebut, sehingga apa yang sudah dibentuk oleh perusahaan, yang diberikan oleh perusahaan itu akan memberikan kesan yang mendalam bagi pegawai tersebut. Jadi dia akan merasakan, misalkan dia bekerja di beda kantor nih, dia bisa merasakan, oh ternyata kantorku sebelumnya layoutnya lebih menyenangkan daripada kantorku sekarang. Jadi merasakan perbedaan apa sih perbedaan antara kantorku sekarang dengan kantor yang lama, ataukah dia bisa merasakan mengenai kenyamanan yang dia dapatkan ketika bekerja di perusahaan yang memiliki layout yang bagus dan bisa mendukung apa yang diinginkan oleh karyawan terhadap penataan suatu ruangan. Kemudian, kenapa sih harus diberikan layout yang bagus untuk pekerjanya? Nah, manfaat dari layout itu yang pertama adalah mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif. Nah, tidak semua kantor itu memiliki ruangan yang sama, tidak memiliki luas bangunan yang sama. Jadi masing-masing kantor itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Nah, ketika dia mempunyai space yang terbatas, otomatis dia harus bisa mendesain kantor itu supaya penataannya itu lebih efektif. Kemudian yang kedua, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai, sehingga ketika layout itu bagus, itu mendukung pekerjaan dari si karyawan tersebut, otomatis itu akan menimbulkan kenyamanan bagi pegawai atau karyawan untuk bekerja di dalam ruangan tersebut. Dia akan merasa nyaman, dia tidak ingin untuk cepat-cepat pulang, dia akan sangat nyaman berada di ruangan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga,
memberikan kesan yang positif terhadap perusahaan. Nah, jadi ketika perusahaan itu memberikan suatu kesan yang nyaman, suatu pengalaman yang menyenangkan di pikiran pegawai, otomatis itu akan menimbulkan kesan yang positif. Contohnya adalah Google. Google adalah salah satu perusahaan yang memberikan tingkat kenyamanan tinggi kepada karyawannya. Jadi tempat bekerja mereka didesain senyaman mungkin, seperti mereka berada di dalam rumah, menyediakan berbagai fasilitas, dan entah fasilitas gym, kantin yang nyaman, ruangan yang nyaman. Nah, itu otomatis akan berikan kesan positif terhadap perusahaan. Nah, ketika orang mendengarkan kata Google, otomatis dia akan termindset bahwa oh ya, tempat pekerjaannya, kantornya itu bagus sekali, nyaman sekali. Tidak seperti kantor, tetapi seperti rumah kedua bagi si pegawai tersebut. Kemudian yang keempat, menjamin efisiensi dari arus kerja yang ada sehingga pekerjaannya lebih efisien. Kenapa? Karena karyawan akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, mereka tidak akan malas bekerja. Kemudian yang kelima, meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Ketika suatu karyawan sudah merasa nyaman di kantor, otomatis itu akan meningkatkan produktivitas dari si pegawai tersebut. Beda ketika mereka tidak nyaman di dalam ruangan, otomatis pekerjaan mereka akan selesai lebih lama atau mereka akan malas-malasan sehingga berpengaruh terhadap produktivitas si pegawai tersebut. Kemudian, mengantisipasi pengembangan organisasi di masa depan dengan melakukan perencanaan layout yang lebih fleksibel. Nah, ketika suatu kantor itu baru berdiri, otomatis akan ada suatu evaluasi. Nah, apakah penataan ruangan ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan ataukah sudah mendukung dari kebutuhan si pegawai, otomatis itu akan menjadi bahan evaluasi di masa akan datang, apakah akan ada renovasi atau penataan kembali ruangan kantor sehingga bisa mendukung produktivitas dari pegawai tersebut. Biasanya suatu kantor itu akan melakukan regenerasi dari peralatan atau furniture yang mereka pakai. Misalkan kursi masa pakainya 5 tahun, setelah 5 tahun diganti karena mengikuti perkembangan furniture pada saat ini. Ataukah ruangannya akan diganti dari pemilihan warnanya atau penataannya seperti apa. Nah, itu pasti akan menjadi salah satu pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan renovasi ulang terhadap kantor atau penataan ulang terhadap suatu layout kantor atau perusahaan tersebut. Kemudian tahapan perencanaan. Nah, kita harus tahu tahapan perencanaan apa saja ya untuk mendukung layout dari perkantoran. Menurut Weibel, pada tahun 2001 mengungkapkan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan. Yang pertama adalah tugas pegawai. Nah, tugas pegawai ini juga akan mengaruhi bagaimana penataan layout dari kantor tersebut. Untuk misalkan untuk divisi keuangan, dia butuh layout seperti apa. Divisi SDM, dia butuh layout seperti apa. Nah, itu tergantung dari tugas yang dikerjakan masing-masing pegawai. Otomatis beda, setiap divisi pasti memiliki tugas dan kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah arus kerja. Nah, bagaimana arus kerja ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau yang direncanakan oleh perusahaan. Kemudian ketiga adalah bagian organisasi. Nah, organisasi seperti apa yang dipakai? Misalkan ada atasan, ada bawahan, misalkan direktur di sebelah mana nih, untuk staff di mana, untuk level manager di mana. Nah, itu juga harus dipikirkan untuk salah satu bahan pertimbangan untuk penataan layout. Kemudian yang keempat, proyeksi kebutuhan tenaga kerja di masa datang. Nah, perusahaan setiap tahun itu pasti berkembang. Nah, ketika perusahaan itu berkembang, dia pasti membutuhkan penambahan SDM. Nah, ketika membutuhkan penambahan SDM pasti harus dipikirkan. Ketika terjadi penambahan SDM, dia pasti butuh ruangan, butuh space di dalam suatu kantor atau dalam suatu ruangan. Maka kita harus memikirkan, oh ya, dalam 1 tahun mendatang kita akan ada penambahan pegawai sebanyak misalkan 5 orang nih, akan kita tempatkan di mana. Nah, itu harus kita pikirkan dari sekarang, jangan sampai kita buat satu perusahaan di tahun pertama, pada tahun kedua ada penambahan karyawan, kita harus butuh ruangannya lebih luas lagi dan kita harus pindah. Nah, itu akan membutuhkan effort yang lebih besar lagi. Kemudian yang kelima, jaringan komunikasi. Nah, bagaimana jaringan komunikasi yang dipakai, jaringan seperti apa. Kemudian yang keenam, departemen dalam organisasi. Nah, di dalam suatu kantor pasti ada beberapa departemen dalam organisasi yang
digunakan atau dilibatkan di dalam dunia perkantoran. Ada berapa divisi di dalam kantor, misalkan ada divisi SDM, ada divisi pemasaran, ada keuangan. Nah, itu nanti bisa dibuatkan untuk ruangan tersendiri. Kemudian kantor publik dan kantor privat. Nah, kalau kantor publik itu berarti itu bisa diakses oleh semua orang, tapi kalau privat itu hanya cukup terbatas saja untuk bagian-bagian tertentu saja. Kemudian kebutuhan ruang. Nah, kebutuhan ruang itu pasti berbeda-beda. Ada yang butuh ruangan yang space-nya besar atau space-nya luas, misalkan dia butuh untuk bahan arsip. Jadi butuh space yang lebih luas daripada bagian yang lainnya. Kemudian pertimbangan keamanan. Nah, pertimbangan keamanan ini juga harus diperhatikan. Bagaimana penggunaan CCTV-nya, bagaimana untuk bagian resepsionis, bagian keamanan, penataan security-nya di sebelah mana. Nah, itu harus dipikirkan dari awal. Kemudian pembiayaan ruangan perkantoran. Nah, berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk ketika buat layout yang diinginkan? Misalkan dia butuh cahaya yang banyak, misalkan dia butuh lampu yang banyak atau penempatan AC, kemudian kebutuhan air dan segala macam instalasi, itu pasti membutuhkan biaya perawatan yang harus dikeluarkan setiap bulan. Nah, itu juga harus dipikirkan bagaimana perencanaannya, layoutnya dari awal. Nah, kemudian area khusus. Nah, biasanya perusahaan itu ada yang menyediakan area-area khusus yang emang dibuat perusahaan sebagai fasilitas untuk mendukung pekerjaan ataupun fasilitas yang diberikan untuk pegawai. Yang pertama adalah reception area. Nah, reception area biasanya ada di setiap perusahaan. Itu biasanya letaknya adalah di front office atau di paling depan. Kemudian ada ruang meeting yang nyaman untuk mendukung kerja para pegawainya. Kemudian ada ruang olahraga, misalkan ada penambahan nih fasilitas bagi pegawai, mereka tidak perlu untuk melakukan gym atau olahraga di luar kantor, mereka di waktu senggang bisa melakukannya di kantor. Nah, ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Kemudian ada ballroom juga, misalkan untuk menonton seminar, untuk mengadakan seminar, untuk nonton bareng dan segala macam. Ada perusahaan tertentu yang memang menyediakan ballroom ataupun ruangan khusus bagi kegiatan para pegawainya. Nah, kemudian konsep kantor terbuka. Nah, seperti ini ya. Ada konsep ruangan, ada yang tertutup atau close, ada juga yang terbuka. Nah, seperti ini tidak ada sekat antar masing-masing pegawai. Jadi misalkan satu meja persegi panjang, kemudian ada kursi-kursi. Nah, ini disebut dengan konsep kantor terbuka. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam konsep ini? Yang pertama adalah penggunaan dinding permanen yang minim. Jadi satu ruangan itu luas, tidak ada sekat-sekatnya. Jadi cuma ruangan saja, misalkan berapa meter, 10 kali 10 meter atau dan sebagainya, tergantung dari luas dari perusahaan tersebut. Kemudian ditata meja dan kursi, jadi tanpa ada sekat. Kemudian yang kedua, penempatan masing-masing unit kerja yang akan meminimalisir work backlocks atau criss-crossing pekerjaan. Nah, jadi satu meja itu nanti digunakan untuk masing-masing divisi, jadi tidak menimbulkan istilahnya terkunci pada satu masing bagian saja. Jadi bisa berkoordinasi, misalkan bagian pemasaran bisa berkomunikasi dengan bagian humas nih, jadi mereka saling keterkaitan atau bisa berkomunikasi secara langsung tanpa perlu adanya ruangan-ruangan tersendiri. Nah, yang ketiga adalah memberikan perhatian pada akustik dan gangguan suara. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Nah, bagaimana suara orang-orang di dalam sini, apakah terlalu berisik atau enggak, apakah divisi apa nih yang membutuhkan keheningan, atau misalkan emang bisa dicampur jadi satu, misalkan bagian keuangan dia emang butuh suatu ruangan yang konsentrasi seperti itu, apakah bisa dibuat ruangan dengan konsep terbuka seperti ini. Kemudian keempat, AC dan kontrol yang terpusat akan mudah dikendalikan. Nah, biasanya AC-nya itu terpusat atau terkontrol, jadi tidak satu AC. Biasanya wujudnya adalah AC sentral, misalkan seperti di mall. Di mall itu adalah AC sentral, kita tidak tahu di mana letaknya mesinnya. Nah, itu nanti bisa terpusat jadi satu sehingga memudahkan untuk
ruangan itu cepat dingin. Kemudian yang kelima, pola warna dan pengaturan furniture. Nah, ini juga berpengaruh sekali pola warna. Apakah enak sekali buat mata, atau misalkan jangan sampai kita buat kantor warnanya hitam semua, atau kita cari warna-warna yang sejuk, misalkan warna putih, warna krem, warna-warna yang kalem yang emang bisa membuat suasana itu lebih nyaman bagi pegawainya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, biaya perubahan layout lebih murah. Kenapa biaya layout itu lebih murah? Karena space-nya itu lebih luas dalam satu ruangan, tetapi tidak ada sekat-sekatnya. Jadi ketika mau dirubah seperti apapun, dia tidak harus mengubah sekatnya. Kemudian yang kedua, biaya instalasi pertama lebih murah. Nah, kenapa lebih murah? Ya emang karena tidak ada temboknya atau sekat-sekat yang memisahkan satu bagian ke bagian yang lain. Jadi loss seperti ini. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penggunaan ruang. Jadi setiap ruang ini bisa dimaksimalkan secara efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan produktivitas melalui efisiensi arus kerja, meningkatkan komunikasi, meningkatkan moral, keterlibatan emosional pegawai, serta meningkatkan kenyamanan pegawai. Nah, kalau ruangan seperti ini pasti otomatis interaksi antar satu pegawai dan pegawai lainnya itu akan lebih tinggi, sehingga nah ini ketika terjadi keterlibatan emosional antar pegawai pasti akan muncul suatu konflik. Nah, ini nanti bisa jadi kekurangannya. Kemudian yang kelima adalah menghemat energi. Kenapa menghemat energi? Yang pertama, di sini AC-nya bisa secara sentral, kemudian pencahayaannya juga sentral. Jadi satu lampu ini bisa menerangi berapa meter untuk satu ruangan. Nah, ini bisa menghemat untuk penggunaan AC dan pencahayaan. Kemudian ada kekurangannya juga. Yang pertama yaitu kurang tersedianya privasi. Nah, jadi pegawai itu tidak ada privasinya. Kenapa? Karena konsepnya adalah terbuka. Kemudian tidak sesuai dengan struktur organisasi yang birokratis. Nah, jadi nanti seperti itu akan tercampur antara satu bagian dan bagian lainnya. Jadi tidak muncul struktur organisasi, misalkan manajer dan staff nih dia pada bagian yang sama di dalam satu ruangan yang terbuka. Kemudian yang ketiga, kurang efektif bagi pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Nah, ini kelemahannya. Misalkan bagian keuangan dia memang butuh tempat konsentrasi yang tinggi, atau bagian R&D, Research and Development, dia tidak bisa nih dalam satu ruangan yang ramai, maka perlu suatu ruangan yang emang hening, tidak bisa dengan konsep terbuka. Jadi tidak semua pekerjaan memang bisa dikonsepkan dengan konsep ruangan yang terbuka. Nah, model kantor berkonsep terbuka, nah seperti ini. Yang pertama adalah modelnya landscape seperti ini ya. Nah, ini meskipun loss seperti ini, tapi ini ada tidak semuanya itu dalam satu meja. Ini ada meja tersendiri. Mungkin nanti ini bisa digunakan untuk supervisor atau manager atau yang lainnya. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk staff-staffnya di sini. Jadi tidak jadi satu terpisah, tetapi masih dalam satu ruangan. Nah, ini penggunaan lampunya. Nah, ini dijelaskan tadi, ini bisa menghemat di sini. Nah, penggunaan AC-nya nanti juga bisa secara sentral. Kemudian modular workstation unit. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada unit-unit walaupun ini berkonsep terbuka, tetapi dia masih dalam satu ruangan yang sama, tetapi dia menggunakan satu meja saja, tidak bercampur seperti yang tadi ya, seperti yang landscape. Kemudian yang ketiga, movable cluster workstation unit. Nah, di sini adalah dia bisa berpindah-pindah nih. Misalkan ini dalam satu divisi dia membentuk suatu lingkaran seperti ini, tetapi ini nanti bisa, misalkan dia ada rotasi nih, dia bisa diubah mau seperti apa, meletaknya di mana. Nah, itu nanti bisa diubah. Kemudian prinsip layout yang efektif. Nah, apa sih prinsip-prinsip layout itu yang efektif? Yang pertama adalah menganalisis hubungan antara peralatan, informasi, dan pegawai dalam arus kerjanya. Jadi harus kita analisa bagaimana sih penggunaan peralatan, informasi yang dibutuhkan, kemudian bagaimana arus pekerjaannya seperti apa. Yang kedua adalah mengkondisikan arus kerja agar bergerak dalam bentuk garis lurus. Nah, jadi pekerjaan itu harus saling mensupport sehingga membentuk garis lurus, tidak bercabang ya, satu arahnya kemana. Kemudian dan meminimalisir criss crossing dan backtracing. Nah, jadi tidak ada crossing antara pegawai dan tidak terjadi backtracking. Misalkan backtracking itu seperti
masalah di belakang. Jadi ada sesuatu yang menimbulkan permasalahan atau konflik di dalam suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga, pegawai yang melakukan pekerjaan serupa ditempatkan berdekatan. Nah, jadi ketika mereka butuh suatu pekerjaan yang saling mendukung, biasanya itu harus membutuhkan space yang berdekatan, jangan sampai jauh. Misalkan beda lantai nih, beda bagian pemasaran di lantai 3, kemudian bagian humas di lantai 8. Nah, itu tidak efektif, maka harus dipikirkan juga bagaimana untuk penetapan ruangan kerja yang berdekatan sehingga menimbulkan produktivitas yang baik bagi pegawainya. Kemudian yang keempat, pegawai atau divisi yang berhubungan dengan publik ditempatkan di pintu masuk kantor. Nah, contohnya adalah resepsionis tadi. Nah, resepsionis itu harus di depan atau di front office, jangan sampai front office itu letaknya di belakang. Resepsionis letaknya di belakang. Kemudian yang kelima, pegawai yang membutuhkan konsentrasi ditempatkan di ruang kerja yang suasananya tenang. Nah, jadi harus bisa dipikirkan apa sih tugasnya masing-masing dari pekerjaan tersebut, maka perlu suasana seperti apa? Apakah dia bisa menggunakan konsep landscape, ataukah dia harus menggunakan konsep yang ruangan yang tertutup atau terbuka seperti apa? Nah, itu harus dipikirkan ketika membuat suatu layout perkantoran. Kemudian yang keenam, alokasi berdasarkan posisi pekerjaan yang dilakukan dan peralatan khusus yang diperlukan. Setiap divisi pasti membutuhkan peralatan yang berbeda-beda. Atau misalkan ada kebutuhan tersendiri akan peralatan yang digunakan. Kemudian yang ketujuh, furniture dan peralatan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi tidak memakan space ruangan. Jadi apa yang dibutuhkan itu memang digunakan. Apa yang ada dalam ruangan itu memang digunakan. Jangan sampai ada di ruangan tetapi tidak bisa dimaksimalkan atau digunakan. Kemudian yang kedelapan, lorong harus nyaman dan lebar. Nah, lorong itu harus nyaman dan lebar. Kenapa? Karena biasanya untuk tempat mobilitas dari para pegawai tersebut. Kemudian yang kesembilan, pertimbangan keamanan menjadi prioritas tinggi. Nah, keamanan itu harus sangat diperhatikan. Pemasangan CCTV, kemudian akses masuk ke dalam kantor. Nah, sekarang kantor-kantor juga sudah mengembangkan konsep satu pintu, jadi tidak sembarang orang itu bisa masuk. ID card itu bisa untuk membuka pintu kantor. Jadi hanya orang yang punya ID card dan kunci yang bisa masuk ke dalam kantor tersebut. Kemudian area terbuka yang besar lebih efisien dibanding ruangan kecil. Nah, kemudian yang ke-10, area terbuka yang lebih efisien dibanding ruangan kecil yang tertutup. Jadi penggunaan area atau space yang lebih luas itu akan lebih efisien daripada ruangan kecil tetapi tertutup. Kemudian provisi yang tepat bagi pencahayaan, dekorasi, AC, kelembapan, dan kontrol suara. Jadi harus dipikirkan bagaimana untuk dekorasinya, AC-nya, kelembapan udara seperti apa. Kemudian memperhatikan kebutuhan perluasan kantor. Nah, kantor itu harus memikirkan bagaimana untuk 5 tahun ke depan ada penambahan ruang seperti apa, ataukah ada penambahan lahan baru atau penambahan pembelian gedung baru dan sebagainya. Itu harus dipikirkan. Kemudian pekerjaan harus datang pada pegawai, bukan sebaliknya. Jadi pekerjaan itu harus mendatangi pegawai, bukan pegawainya yang pergi mencari pekerjaan tersebut. Nah, ini akan saya kasih contoh mengenai layout perkantoran ya. Ini saya kasih contoh mengenai kantor Gojek. Nah, nanti bisa kalian cari sendiri di YouTube. Misalkan kantornya Google, kantornya Shopee, Tokopedia, atau e-commerce lainnya, atau perusahaan-perusahaan unicorn lainnya. Kalian bisa cari, kalian bisa amati juga, kalian bisa lihat bagaimana penataan layout perkantoran. Nah, di sini saya akan lihatkan sedikit saja. Nah, nanti bisa kalian lanjutkan sendiri di YouTube. Nah, bagaimana sih penataan kantor dari Gojek? Nah, seperti ini. Jadi layoutnya itu sudah terpikirkan mau dibuat seperti apa oleh Gojek. Jadi ini ya kantor Gojek ya? Iya. Kenapa sih milih di Blok M, Mbak? Jadi kita pilih di Blok M karena deket ya, kantor kita kan sebelumnya di Kemang. Okay. Jadi kita pindah ke Blok M karena
pegawai kita juga semuanya pengennya cari yang proximity-nya masih dekat. Kemudian kita mencari satu space yang bisa accommodate jumlah employee kita yang terus berkembang gitu. Dan kebetulan di Blok M ini kita menemukan space yang sangat luas nih. Kita mendapatkan 2 lantai. Nanti bisa lihat ya pas kita keliling-keliling. Oke. Ini kan kalau aku lihat kan gayanya sedikit bright colors dan agak sedikit industrial juga. Sebenarnya konsepnya sendiri apa sih Mbak kantor Gojek ini? Jadi sebetulnya kalau konsepnya kita ingin membuat employee kita senyaman mungkin. Kita ingin membuat mereka merasa kayak mereka tuh di rumah. Jadi kalau kita lihat kan, lihat aja kayak nih living roomnya benar-benar kayak di ruang tamu di rumah gitu kan, sofa, banyak kursi-kursi. Jadi kita mau supaya mereka nyaman. Terus second konsep kan, kita adalah we are an Indonesian company. So banyak dari unsur-unsur yang kita pilih tuh, makanya kita banyak pakai unsur kayu. Karena Indonesian is like very rich dan kita banyak pakai unsur-unsur kayu. Kemudian kalau kita ngelihat the first app yang kita luncurkan waktu itu ya, the first app that kita luncurkan adalah Flight Services. Makanya kalau kita ngelihat nih banyak unsur pakai ban-ban yang refleks kita. Terus ini pun kalau sejalanannya kayak ada zebra cross, nanti dalam situ juga kelihatan bahwa itu benar-benar kayak jalanan. And the green comes with the Gojek color kan. Jadi kita sekarang udah di lobby dan aku mau lihat ke working space itu Mbak. Sure. Sana ya? Jadi ini adalah working space kita di lantai pertama. Kalau dilihat konsepnya adalah open space ya. Ini adalah konsep meskipun ada banyak kantor yang di sini, terbuka. tapi mereka basically bisa mingle around satu sama yang lain. Di sini banyakan adalah produk-produk, business intelligence, marketing, semuanya ada di lantai sini. Di lantai ini juga ada non-smoking lounge, smoking lounge, kita juga ada playroom di sebelah sana, dan juga ada Go Cafe, which is like internal cafe buat employee kita, dan tentunya juga ada pantry buat kalau mau bawa makan siang sendiri maupun mau makanan yang lebih rumahan gitu. Aku juga lihat ada beberapa ruang meeting ya Mbak ya. Totalnya ada berapa sih di sini ruang meetingnya? Ruang meeting kita total 2 lantai, ada berapa ya? 12 atau 15, banyak deh. Udah gitu juga ada di sudut-sudut tuh kayak ada phone room istilahnya ya Mbak ya. Jadi Itu kita istilahnya fungsinya kita bisa pakai spaces itu untuk quiet space. Jadi kan ruangan itu dibikin kedap suara. Jadi kalau mamanya kita pengen quiet ini space, salah satu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan ke bisa masuk karyawannya. situ. Atau kalau kita ada conference call dan lain-lain. Terus kemudian Jadi sekarang kalau yang di lantai 6 fokusnya ride. Ini kan Gojek, terus ada yang dia juga di sana ada menyediakan lagi booth yang warna untuk ruangan untuk tidur, kemudian ada ruangan di sini kita gym, punya tuh ada 3. Karena di Gojek seperti itu ya. Jadi ada ruangan tempat gym juga untuk olahraga karyawannya. Karena di sini juga banyak yang yoga. So aku juga ngajar yoga, ngajar yoga di sini. So kita ada yoga room, bisa dipakai buat macem-macem lah ya. Juga terus kita ada satu lagi yang kita namain Go Fight karena nanti saya kasih linknya untuk ini nanti bisa dilihat sendiri di YouTube-nya. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan ke-11 tidak membuat resume, tetapi nanti silahkan kalian mencari video mengenai layout perkantoran di salah satu perusahaan, kemudian kalian buat reviewnya secara tertulis ya. Jadi yang dikumpulkan itu kalian bisa tulis, misalkan kantor Shopee, bagaimana review mengenai layout perkantorannya yang disesuaikan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana, apakah konsepnya seperti apa? Nah, itu nanti bisa kalian review 1-2 paragraf saja. Nah, begitu ya. Jadi tidak ada resume pada pertemuan kali ini, tetapi kalian harus membuat review mengenai kantor dengan mencari salah satu perusahaan di YouTube. Oke ya, demikian pertemuan pada malam hari ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.